Shalom. Apa kabarnya? Engkau dan saya dahsyat, luar biasa. Yes. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Ini ekonya terlalu keras toh. Dikurangi aja. Ya saya ganti mic aja. Oke, pagi ini hari istimewa buat kita. Pagi ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah pagi ini kita akan pelajari peristiwa ini melalui dua ayat, ya bukan dua ayat. Dari Injil Lukas pasal 24 dan Kisah Para Rasul pasal 1. Nah, kita akan belajar kedua-duanya supaya kita sungguh-sungguh mengerti ya kayak apa Tuhan Yesus ini naik ke sorga. Oke, kita akan sama-sama belajar kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya. Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, bayangkan naiknya. Mumbul gitu ya. Luar biasa. Ya. Nah, kita akan baca saja pelajari yang pertama. Injil Lukas pasal 21 ayat 50 sampai 53. Injil Lukas pasal 1 Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 saya baca semuanya aja dengan cepat. Lalu Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Ini ceritanya. Haleluya. Ya, ini kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga menurut Injil Lukas. Nah, ada beberapa pelajaran yang berharga yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini. Haleluya. Mari kita melihat. Yang pertama, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ada janji yang dia berikan. Sebelum naik, pulang kepada Bapa, ada janji yang Tuhan Yesus berikan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apa janjinya? Apa janjinya? Mengirimkan janji Bapa kepadamu. Lukas 24 ayat 49 yaitu Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8. Saya bacakan 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Haleluya. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik, dia berjanji. Haleluya. Untuk mengirimkan janji Bapa kepadamu, yaitu janji Roh Kudus yang akan diberikan kepada murid-muridnya. Haleluya. Sehingga
murid-muridnya dipenuhi, diisi dengan kuasa. Dipenuhi, diisi dengan kuasa. Puji nama Tuhan. Ya saudaraku, ini janji Tuhan kepada murid-muridnya sebelum pulang kepada Bapa. Luar biasa. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tidak merasa tidak berdaya. Tuhanku sudah pulang. Aku tidak punya siapa-siapa. Perasaan tidak berdaya pasti ada. Tuhan Yesus gak mau. Sebab itu sebelum dia naik, dia berjanji. Janji Bapa akan aku berikan kepadamu. Haleluya. Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Sehingga kamu dipenuhi atau diisi dengan kuasa. Dan dengan kuasa itu kamu kuat. Haleluya. Kamu mampu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Haleluya. Janji Tuhan ini digenapkan pada hari Pentakosta. Haleluya. Ya, janji Tuhan ini digenapkan pada hari Pentakosta. Slide berikutnya. Haleluya. Haleluya. Ya, jangan lupa. Digenapkan pada hari Pentakosta ini. Oke, enggak apa-apa. Jangan lupa, catat tambahannya. Digenapkan pada hari Pentakosta. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Ayat 4 berbunyi begini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi janji Tuhan bukan janji kosong. Setelah dia naik lalu tak ada apa-apa. Tidak. Pada hari Pentakosta, janji Tuhan mengisi mereka, memenuhi mereka dengan Roh Kudus dan kuasa itu digenapi. Jadi kita melihat di sini mereka harus menunggu 10 hari di Yerusalem. Pada hari Pentakosta janji Tuhan digenapi. Demikian juga dalam hidup kita. Seringkali kita kepingin janji Tuhan itu terjadi instan dalam hidup kita. Ya, bahasa gagahnya itu sakdek saknyet. Itu bahasa gagahnya. Ya. Murid-murid harus tunggu 10 hari kegenapan janji Tuhan. Demikian juga kita. Tunggu waktunya Tuhan untuk janji-janji Tuhan digenapkan dalam hidup kita. Kenapa kamu mesti tunggu 10 hari? Supaya murid-murid siap untuk menerima janji yang luar biasa ini. Demikian juga kita harus menunggu waktunya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita siap menerima janji Tuhan. Kalau kita tidak siap, percuma janji Tuhan itu. Gak ada gunanya buat kita. Ya, nah karena itu kita mesti perhatikan ini baik-baik di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Nah kemudian kita lihat yang kedua, pada saat kenaikannya. Haleluya. Pada saat kenaikannya. Lukas 24 ayat 50 sampai 51 sudah kita baca tadi. Ya, masih ingat ya? Atau mau dibaca lagi? Baca lagi juga boleh. Haleluya. Supaya lebih ingat. Lalu Tuhan Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Dan kita melihat Tuhan Yesus terangkat ke sorga, naik. Tangannya dua-dua kira-kira gini.
memberkati murid-muridnya. Sambil naik, berkat terus diberikan kepada murid-muridnya. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Berkat Tuhan ini tidak berhenti, tetapi terus sampai kepada kita. Haleluya. Kita sekarang merasa berkat Tuhan itu terus menyertai kita. Haleluya. Tuhan Yesus tak pernah berhenti memberkati kita. Haleluya. Sebab itu jangan berkata Tuhan tidak memberkati saya sekarang. Jangan ngomong Tuhan tidak sayang saya, karena itu saya tidak diberkati. Omong kosong. Sampai sekarang kita masih diberkati oleh Tuhan. Yakin, pegang itu. Haleluya. Ya, siapkan diri kita untuk terus menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan ngelihat, pantas hendak anakku ini ya tak berkati. Lu uripe gak karuan ngono. Haleluya. Hidup sesuai kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Pasti janji Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku, yang luar biasa adalah pengertian berkat. Pengertian berkat. Seringkali berkat itu cuma kita bayangkan sebagai sesuatu. Yang paling banyak dibayangkan itu pengertian berkat yang luar biasa adalah haleluya, memberkati terus kan sampai sekarang. Ini Tuhan tidak pernah berhenti. Nah, apa sih pengertian berkat? Tuhan memberkati kita supaya kita bisa tampil beda dengan orang lain. Haleluya, itu kata berkat. Membuat kita tampil beda. Kenapa kok beda? Haleluya. Sebab orang yang terus diberkati Tuhan sampai sekarang, mengapa tampil beda? Sebab dari mulutnya selalu keluar pujian. Orang yang tidak merasakan berkat Tuhan, dari mulutnya keluar omelan. Beda. Kita beda. Orang pada heran loh. Keluarga ini, bapak ibu ini hidupnya sederhana. Tapi kok ya kelihatan sekali seneng. Sak keluarga suka nyanyi, memuji Tuhan. Bukan nyanyi malangnya nasibku sekarang, bukan. Tapi mulutku penuh pujian. Tetangga pada heran, tampil beda. Ini loh pengertian berkat. Membuat saudara dan saya tampil beda. Tidak sama dengan orang lain. Ini mesti diperhatikan. Sebab berkat Tuhan itu luar biasa buat kita. Bukan bentuk materi saja. Tapi sukacita dan damai sejahtera. Itu yang membuat muka kita berseri-seri. Orang melihat puji Tuhan. Membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kemudian saudaraku, perhatikan kata berkat. Tuhan memberkati kita sampai sekarang untuk kebaikan kita. Jadi berkat Tuhan itu diberikan untuk kebaikan kita. Supaya kita jadi lebih baik. Berkat Tuhan itu bukan untuk merusak kita. Bukan untuk menjerumuskan kita, no. Tapi untuk membuat kita jadi lebih baik. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Gimana kita? Kita diberkati Tuhan, jadi lebih baik enggak? Lihat, periksa diri sendiri. Harus jadi lebih baik. Makin diberkati, makin baik dalam tanda kutip. Haleluya. Baik itu artinya
hidup nurut firman Tuhan. Ya baik. Ya, hidup nurut firman Tuhan. Makin diberkati, makin hidup nurut firman Tuhan. Makin diberkati, makin cinta Tuhan. Itu yang harusnya terjadi. Itu pengertian berkat. Luar biasa pengertian berkat ini. Saya pelajari dari kata asli yang dipakai dalam perjanjian baru. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, jadi kita mengerti sekarang. Tuhan Yesus naik ke sorga, dia angkat tangannya memberkati murid-muridnya. Supaya apa? Supaya murid-muridnya tampil beda. Jadi orang yang perkasa memberitakan firman Tuhan, tidak takut menghadapi apapun. Dan untuk kebaikan murid-muridnya. Supaya murid-muridnya tidak takut, percaya dan mengandalkan Tuhan. Dibuat lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sama dengan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Lukas 24:52 sampai 53. Enak dibaca lagi aja ya, supaya kita ingat. Mereka sujud, mereka itu murid-murid, menyembah kepadanya waktu Tuhan Yesus naik. Lalu mereka murid-murid pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-muridnya bubar ambiar, gitu ya. Gitu. Kok ndak ono sing jawab, ndak baca ayat ini. Bubar ambiar, ya, wes bablas angine lunga kabeh. Mboten Pak D. Mboten Bude. Ayat ini bilang apa? Haleluya. Tayangkan sekali lagi ayatnya. Ben mantep. Tayangkan ayatnya sekali lagi. Ya. Kan tak jak maca iku ayo diperhatekne ngono lho. Ayo. Ayatnya mana? Ya, ayo. Nah, apa yang mereka lakukan? Bubar. Mboten. Sujud menyembah kepadanya yang di atas. Pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka. Semua bareng-bareng pulang ke Yerusalem. Terus mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi kita melihat mereka tidak bubar. Tidak. Ya, ini yang dilakukan oleh murid-muridnya. Oke, kembali ke slide. Ini yang dilakukan oleh murid-muridnya Tuhan. Haleluya. Setelah menerima janji Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Setelah menerima janji Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, murid-muridnya yang pertama sujud menyembah kepada Tuhan, memberikan penghormatan tertinggi kepada Tuhan. Haleluya. Gimana kita? Setelah menerima janji Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, gimana? Inilah. Ayo berikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan dengan sujud menyembah kepadanya. Sujud menyembah kepadanya. Bagi dialah segala kemuliaan dan kehormatan. Bukan untuk yang lain. Inilah. Seringkali kita lupa ini. Terima berkat, terima janji Tuhan, ya wes. Memang kewajiban Tuhan kok memberkati aku. Lu enake. Haleluya. Ya, dan saudaraku, setelah terima janji dan berkat Tuhan, lakukan ini. Seperti murid-muridnya Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus? Pulang ke Yerusalem. Menunjukkan apa? This one.
T-A-A-T, T-A-A-T. Taat ngarep mburi. Saudaraku, ini loh yang dilakukan murid-murid Tuhan. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus bilang, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa yang dari atas. Mereka nurut. Setelah Tuhan Yesus naik, mereka tidak pulang ke rumah masing-masing, bareng ke Yerusalem, menunjukkan ketaatannya kepada perintah dan firman Tuhan. Bagaimana saudara dan saya? Setelah terima janji dan berkat Tuhan, masih taat? Seringkali ndak. Wis terima berkat Tuhan minggu ndak nang gereja dolan ae. Minggu depan kan si ono gereja. Ayo dolan ae mumpung ono duwike. Ya. Ayo mancing nang kenjeran. Ya, saudaraku. Saya kasih contoh yang aneh-aneh itu. Katanya Ibu Daniel ngasih contoh kok aneh-aneh ya ndak apa-apa. Ya, dan saudaraku, ayo wis entuk duwike ayo mancing nang kenjeran minggu depan kan si ono ibadah. Ya, ayo nang mall. Borong, mumpung dono duit. Biasa nek minggu iku ono sale, sale sale. Ya. Obral, potongan. Ini loh. Taat perintah dan firman Tuhan setelah menerima janji Tuhan dan diberkati ojo lali. Oh, puji nama Tuhan, ini murid-muridnya. Yang ketiga, sangat bersukacita. Sangat bersukacita, meluap dengan sukacita hatinya. Karena apa? Yesus hidup. Yesus hidup. Haleluya. Ini ada tulisannya mestinya Yesus hidup. Haleluya. Karena tahu dengan pasti Yesus hidup dan sekarang pulang ke rumah Bapa. Sukacita. Perhatikan, janji Tuhan dan berkat Tuhan itu mendatangkan sukacita di dalam hati. Jangan lupa itu. Mendatangkan sukacita di dalam hati. Pesugihan, tuyul, babi ngepet, tidak mendatangkan sukacita. Ya. Kuasa gelap itu yang berdiri di belakangnya yang pakai I atau pakai S itu, dia ngomong gini, ya enggak apa-apa. Tak dadekno sugih kon, ya. Enggak apa-apa. Tapi jok lali. Tumbali ono anakmu. Yang nomor 1 atau nomor 3. Keluarga itu diberkati. Sugih. Tenang enggak? Kapan anakku dijupuk? Tidak ada sukacita. Makanya ojo ngono. Ya. Ya ono yo. Ono sing duwe babi ngepet. Iya, nek sate babi enak. Iya, haleluya. Ya. Puji nama Tuhan. Babi kecap enak tapi dudu iku. Nah. Ini loh. Berkat Tuhan itu mendatangkan sukacita. Aduh senenge. Gak ada kekhawatiran. Ini loh buktinya. Membedakan berkat Tuhan sama berkat dari yang lain. Berkat Tuhan mendatangkan sukacita. Sebab itu murid-murid sangat bersukacita. Memuji Tuhan selalu. Haleluya. Memuji Tuhan selalu, sangat bersukacita. Yang keempat, haleluya, senantiasa ada di dalam bait Allah. Ya, senantiasa ada di dalam bait Allah, yang berarti hidup dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Setelah menerima janji Tuhan, setelah diberkati, apa hidup dekat Tuhan? Ya, kalau belum diberkati, belum terima janji, sembayangin gedu, tahu gedu?
Serius, sungguh, aduh, sampai ngene-ngene. Wis diberkati. Sembayangi ngalor ngidul. Karena waktu Tuhan, repot terus iki. Gara-gara diberkati Tuhan, aku sibuk sekarang. Ya, depotku dulu 1, sekarang 3 Tuhan. Repot aku rene rono. Saudara kuliah, mana? Justru makin diberkati, kita harus hidup makin dekat Tuhan. Haleluya. Harus makin hidup dekat Tuhan, sebab godaan makin banyak. Ya. Dengan uang kita bisa apa saja. Ini menurut orang dunia. Siapapun bisa kita beli. Godaan makin banyak. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Berkatnya dicabut buyar. Ya. Ini loh. Ayo, jadilah orang yang hidup makin dekat kepada Tuhan. Haleluya. Senantiasa ada di dalam bait Allah, hidup dekat Tuhan. Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Hidup dekat Tuhan itu diwujudkan, dinyatakan dengan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Ya, memuji dan menyembah Tuhan. Kita diberi banyak waktu oleh Tuhan dan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita hidup dekat Tuhan ini artinya apa? Yang kedua di sini satu kata, memberkati Tuhan. Loh, kok aneh sih? Kini kok memberkati Tuhan. Haleluya. Memberkati Tuhan itu punya 3 makna. Ya, kita memberkati Tuhan itu berarti nomor 1 kita memuji Tuhan. Memuji. Ini memberkati, memberikan berkat kepada Tuhan itu berarti memuji Tuhan. Itu arti memberkati Tuhan. Jangan salah. Ada ini, bless God. Berkatilah Tuhan. Bless juga berarti memuji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, mengagungkan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Dia agung. Dia patut diagungkan. Yang ketiga, haleluya, mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Memberkati Tuhan punya pengertian ini. Haleluya. Ya, jangan dalam pengertian seperti Tuhan memberkati kita. Beda. Ya, karena itu kita mesti belajar banyak. Ini pengertian yang sederhana. Ayo, jadilah kayak murid-murid Tuhan. Senantiasa berada di dalam bait Allah, hidup dekat Tuhan. Wujudnya apa? Memuliakan Tuhan, memberkati Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan, memuji, mengagungkan dan bersyukur kepada Tuhan. Ini perlu sekali. Haleluya. Untuk menjadi perhatian kita. Ya, jangan lupa. Itu yang pertama. Baik, kita lanjut yang kedua. Haleluya. Kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Tadi Lukas 24 ayat 50 sampai 53, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus juga ada di sini. Kisah pasal 1 ayat 9 sampai 11. Kita baca ayat ini. Sesudah ia, Tuhan Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka.
dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Tuhan Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, haleluya. Inilah kisah kenaikan Tuhan Yesus dalam versi yang lain. Haleluya. Tetapi saling melengkapi dan memperkuat kisah yang sudah kita baca tadi. Lukas 24, 50 sampai 53. Tidak ada perbedaan tapi saling mengisi satu dengan yang lain. Ya, saudaraku, kalau saya baca berita, kemarin itu ada kebakaran di Menganti katanya. Tuku mainan katanya begitu. Saya enggak tahu ya kok ada kebakaran, cuma cerita itu toh. Tapi berita lain mengatakan ada korslet apa-apa gitu loh. Itu toh sebab kebakarannya. Jadi dua berita ini saling melengkapi. Demikian juga firman Tuhan. Saling melengkapi. Dalam kisah ini menjelang dan setelah naik ada janji, ada pesan yang disampaikan oleh Tuhan. Janji ada, tapi ada juga pesan. Haleluya. Ya, sama. Di Lukas juga ada janji, tapi juga ada pesan. Pesannya apa? Jangan tinggalkan Yerusalem. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Mari kita melihat, saudaraku, ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Haleluya. Yang pertama, perintah untuk menjadi saksi Tuhan. Kamu akan menjadi saksiku. Kisah 1 ayat 8. Mundur 1 ayat. Haleluya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Yang pertama, haleluya, pesan dan janji Tuhan. Kamu akan jadi saksiku. Kamu akan jadi saksiku. Gimana? Saudara dan saya sudah jadi saksi Tuhan. Haleluya. Ini pesan Tuhan. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kita yang masih tinggal di bumi, kita harus jadi saksi Tuhan. Meneruskan apa yang Tuhan ajarkan. Menyaksikan bahwa dia benar-benar juru selamat. Banyak orang bilang, saya tidak bisa ngomong om. Yang ngomong kelagepan. Suka gini. Nek ngomong saksi kelagepan. Tapi nek ngerasani wong kok lancar. Iya. Tidak kelagepan ya saudara. Ya, luar biasa bukan? Haleluya. Nah, itu yang terjadi. Jadi saksi. Bukan hanya dengan perkataan. Tetapi saksi dengan sikap dan perbuatan yang kita tunjukkan sehari-hari. Ya. Makanya tadi dikatakan Lukas 24, kita diberkati oleh Tuhan. Apa makna berkat itu? Supaya kita tampil beda. Itu saksi. Haleluya. Aneh ya wong Kristen itu ya.
Ono susah kaya nyanyi-nyanyi nganggo gitar kentrang. Aneh karena sukacita dari Yesus tak akan pernah bisa diambil oleh apapun. Haleluya, ini loh. Ayo jadi saksi Tuhan. Tunjukkan ada Yesus di dalam hati kita. Makanya ta nenek ngomai kocok ngomel ae. Ngomel ae. Saben dina mangan tempe. Oh suwe-suwe aku dadi tempe. Untung sik mangan tempe ndak mangan kerikil. Iya. Tempe dipenyet, nasi anget, leker saudaraku. Iya. Pernah ndak ngerasakan gitu? Ndak pernah toh? Pengen ayam toh? Ndak ono ayam tonggo mbok cekel. Gawat. Ndak saudara. Nih loh. Jadi saksi itu dengan perbuatan, sikap tingkah laku kita. Tunjukkan. Hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, kata Paulus. Tunjukkan. Kristus hidup di dalam diri saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, haleluya. Domblong. Ono lungguh ning kono. Domblong emang. Bengong. Kenapa kok mangap? Bengong. Kenapa? Soalnya ngantuk. Merem. Nek merem itu mangap enak. Nah, untung ndak ono laler. Ya, kalau ada laler suruh masuk aja sih. Saudaraku, ojo bengong kata malaikat. Kenapa kok domblong delok nang langit ae? Apa maksudnya? Haleluya. Haleluya. Jangan bengong, jangan domblong. Apa yang dimaksudkan? Lakukan perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Jangan cuma bengong toh. Lakukan perintah Tuhan. Ini jangan tinggalkan Yerusalem. Haleluya. Ya, seringkali kita ini cuma bengong. Ya, kenapa kok bengong? Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa kok tidak tahu yang harus dilakukan? Sebab tidak tahu firman Tuhan. Kenapa tidak tahu firman Tuhan? Tidak pernah dibaca, tidak pernah didengarkan. Kapan tahu firman? Iya. Ya, saudaraku, sayang dong, haleluya. Ya, ada satu judul khotbah yang belum saya dengar, saudaraku. Judulnya bagus sekali. Dewasa tapi tidak tumbuh. Artinya apa? Awak itu sing gede, rohani ini sakmene. Ya, bengong. Kenapa kok rohaninya segini? Tidak suka makan firman Tuhan. Karena itu tidak bisa melakukan firman Tuhan, cuma bengong tok. Kita tidak boleh jadi orang Kristen yang bengong. Tapi kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mengapa bisa? Sebab kita tahu firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan. Kita tahu perintah Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, ini janji. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ini janji. Tuhan Yesus yang naik dengan cara yang sama dia akan datang. Dia akan turun. Ini janji. Tuhan Yesus mau datang kembali. Kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua adalah satu kepastian. Haleluya. Satu kepastian. Jangan bilang dongeng. Satu kepastian. Haleluya. Nah, yang penting adalah buat kita bukan bengong. Om, katanya gitu. Mulai saya kecil dulu sekolah minggu sudah dengar Om. Tuhan Yesus mau datang lagi. Loh, sekarang sampai saya punya anak 3 kok yang tidak datang-datang. Nek teko saiki kon bunang di. Tuhan tuh masih sabar. Tunggu kesiapan kita. Makanya janji Tuhan itu digenapi kalau kita sudah siap.
Dia akan datang kembali kalau kita siap untuk menyambut kedatangannya. Haleluya. Nah, sebab itu yang penting bagi kita adalah siap menanti. Siap menanti. Siap menanti. Siap menanti. Haleluya. Ini loh. Jangan cuma bilang kok enggak datang-datang, kok lama, jok-jok bujukan biyen niku guru-guru sekolah minggu ku bujuk bae. Nah, janji Tuhan pasti digenapi. Bagi saudara dan saya yang penting adalah kesiapan. Kesiapan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Haleluya. Doa. Hidup dalam doa. Berdoa senantiasa dengan tidak berkeputusan. Doa number one. Dan saudaraku, saya tidak tahu ya apa maksud dan rencana Tuhan. India dilanda tsunami COVID-19. Yang mati itu waduh nggak terhitung, bingung. Sampai mau bakar mayatnya itu bingung. Sampai mayatnya itu dibakar di tegalan. Pakai kayu biasa. Kremasi sudah tidak nututi. Belum selesai, di India sekarang berjangkit penyakit jamur. Ya, saya lupa namanya. Dan penyakit jamur itu biasanya kan kena kulit. Ya. Ini enggak, jamurnya enggak mau sama kulit. Dia senang sama paru-paru. Jadi jamur itu langsung nyelonong masuk paru-paru. Dan berita terakhir saya dengar katanya sudah ada 6 orang yang mati karena penyakit jamur itu. Sekarang melanda India. Luar biasa. Saya tidak tahu apa maksud Tuhan. Tetapi bagi saudara dan saya, kita perlu terus hidup dalam doa. Doa terus, doa. Supaya apa? Kuasa Tuhan diimpartasikan dalam hidup kita. Diberikan dalam hidup kita. Sehingga kita kuat, 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 dan kuat. Haleluya. Ayo doa. Ya, doa. Doa dengan tidak berkeputusan. Yang kedua, kerja. Kerja. Kerja bukan cuma kerja jasmani, tapi juga kerja melayani Tuhan. Apa yang bisa saya buat, Om? Banyak. Ngelamar kerja sama Tuhan. Ya. Tanya Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Tapi serius loh, dengan sungguh-sungguh hati. Tuhan tidak pernah tolak. Sorry nak, tidak ada lowongan. So penuh ini pekerjaanku. Selalu ada. Karena itu jangan bilang sudah penuh. Sing main musik penuh, sing nyanyi penuh, sing pimpin pujian ya penuh. Ya, masih banyak. Asal kita mau tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kerja. Jangan malas. Ora et labora. Yang ketiga, bersatu. Kompak. Bersatu. Jangan ada di antara kita nih yang saling memfitnah. Saling omong tidak baik tentang seseorang. Ya, belum tahu apa-apa sudah ngomong. Menghakimi, menuduh. Ojo. Bersatu. Haleluya. Ya, ayo kompak kita ini. Meskipun sekarang tidak boleh kumpul-kumpul. Tidak apa-apa. Kita bersatu, kita teguh di dalam doa. Di dalam perkataan. Saling menopang, saling mendukung satu sama lain. Ojo ngelek-ngelek no.
Oh, ibu iku nek nang gereja cuma butuh sesuatu. Bek-beke ono kecap ta. Ya bek-beke untuk mie ta. Bukan itu tujuannya. Saudaraku, ayo saling menopang, saling mendukung satu sama lain. Bersatu, dan yang terakhir saling mengasihi. Saling mengasihi satu sama lain. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kenapa? Sebab aku lihat di wajahmu, wajah Kristus. Haleluya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, kemuliaan Kristus. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, tidak akan ada orang yang saling mencurigai. Karena tidak saling mengasihi, kacamata yang kita pakai, kacamata negatif. Kacamata ireng. Sehingga semua yang dilihat itu hitam, negatif, gak ono sing apik. Haleluya. Itu loh yang terjadi. Jangan. Ini pesan Tuhan Yesus. Dan ini janjinya dia mau datang kembali. Tetapi kita harus mempersiapkan diri di sini. Dan kalau kita sudah siap, dalam sekejap Tuhan Yesus datang. Mengangkat kita pulang. Naik ke sorga. Ketemu Yesus di awan-awan yang permai. Itu kerinduan kita. Ayo siapkan hati kita. Haleluya. Siapkan hati kita. Puji nama Tuhan. Sehingga kalau waktu itu datang. Haleluya. Kita sudah siap. Sebab itu. Kalau kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini. Yang paling harus kita perhatikan adalah. Ingat janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Roh Kudus sudah digenapi. Satu belum. Dia mau datang kembali. Ingat itu. Dia naik. Tapi dia akan datang lagi. Kita harus mempersiapkan diri. Isi hati kita. Haleluya.